Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matil ijad wal imdad wa bi ni'matil ilmi wal ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min azabillah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah min yaumina haza ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal mustami'in al-kiram, jamaah salat isya, salat tarawih dan salat witir Langgar Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan nikmat dan karunia Allah yang masih kita rasakan sampai saat ini. Allah masih mentakdirkan kita dapat berada dalam suasana ibadah. Allah mentakdirkan kita baru saja tadi dapat menunaikan salah satu kewajiban sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat isya dalam keadaan berjamaah, dan sesaat lagi kita akan bersama-sama melaksanakan rangkaian salat tarawih dan salat witir berjamaah. Mudah-mudahan kesyukuran kita pada saat ini akan dicatat sebagai ibadah dan menjadi bagian amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita mohonkan pula pada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dan semoga tetap dilimpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini, meskipun dengan penuh keyakinan kita menyadari bahwa ibadah dan ketaatan kita masih jauh dari kesempurnaan, masih sangat lemah dari apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi mudah-mudahan salawat ini akan menjadi wasilah Allah tetap berkenan menggolongkan kita menjadi ahlu syafaat Rasulullah yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tanpa terasa perjalanan waktu lebih dari 2/3 Ramadan sudah kita lalui. Malam hari ini kita telah berada di malam yang ke-24 di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Tentunya kita sudah berupaya untuk memaksimalkan diri, memanfaatkan kesempatan Ramadan ini dengan amaliyah-amaliyah yang bersifat ibadah, terlepas apakah itu amaliyah yang wajib ataukah itu amaliyah yang sunnah. Teriring doa dan harapan semoga semua amaliyah itu dapat membuka peluang yang pada akhirnya akan menghantarkan kita untuk menjadi finalis-finalis Ramadan, dan mudah-mudahan pada saatnya pun Allah berkenan untuk menisbahkan predikat tattaqun dengan wasilah ibadah dan ketaatan ini. Di antara kita ada yang sudah memanfaatkan nikmat waktunya dengan beribadah secara maliyah, ada yang beribadah secara qauliyah, ada yang beribadah secara fi'aliyah. Yang beribadah secara maliyah dengan hartanya, dengan kelebihan rezekinya, ada yang berinfak, ada yang bersedekah, bahkan ada yang menjadikan Ramadan sebagai batas haul untuk penunaian zakat harta yang dimilikinya. Ada juga yang telah beribadah dengan fi'aliyah, dengan fisiknya, seperti beriktikaf. Terlebih saat ini kita sudah berada di 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah menyikapi 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, justru malah Rasulullah lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berada di masjid, lebih banyak menghabiskan waktunya di masjid. Bukan berarti Nabi itu tidak balik-balik. Jadi jangan salah memahami kalimatnya. Sebab ada wong
10 hari terakhir Ramadan tidak balik-balik Pak. Harap-harap dapat Lailatul Qadar sampai dari malam 21, malam terakhir Ramadan baru balik. Begitu baru buka pintu rumah babit bini dengan gelas ya. Jadi jangan harap Lailatul Qadar, malah jadinya modar. Apa kata anak bininya? Makan tidurlah kau di masjid, tak usah ngurusi kami yang ada di rumah. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ini ada yang dengan cara fi'liyah, dengan cara mereka ya, memanfaatkan fisik mereka yang sehat untuk duduk beriktikaf di masjid ya. Tentunya kita pun harus memperhatikan adab dan etika dalam iktikaf itu. Sebab hadirin sekalian, kalau kita tidak memperhatikan adab dan etika beriktikaf itu, maka dikhawatirkan duduknya akan tidak berkesan, bahkan jauh dari nilai ibadah. Sebab iktikaf itu pertama mesti didahului dengan 2 rakaat tahiyatul masjid. Setelah itu kemudian baru berniat untuk beriktikaf. Makanya kadang-kadang di dinding-dinding masjid kita temukan ya, tulisan lapas niat i'tikaf, nawaitu an a'takifa. Ada yang menggunakan nawaitul i'tikafa. Kedua-duanya boleh, madum tupihi lillahi ta'ala. Jadi aku niat beriktikaf di dalam masjid ini selama aku berada di dalamnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab i'tikaf itu mesti diniatkan Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi begitu dia teringat, saat itu juga dia langsung berniat i'tikaf ya. Sebab niat inilah yang akan membedakan status duduknya di dalam masjid. Apakah duduknya terkesan adat sebagai suatu kebiasaan, ataukah duduknya dapat bernilai sebagai suatu ibadat. Sebab fungsi niat itu diantaranya adalah yufarriq wa yubayyin bainal adah wal ibadah, untuk memisahkan dan menerangkan antara perbuatan adat dan ibadat. Dan batal i'tikaf itu dengan sebab batal wudu, atau dengan sebab orang yang beriktikaf keluar dari masjid walaupun dia tidak batal wudu ya. Itu sebabnya orang yang i'tikaf kalau dia tidur, hadirin sekalian, hukum i'tikafnya batal. Sebab tidur itu termasuk salah satu perkara yang membatalkan wudu. Jadi otomatis kalau dia i'tikaf tahu-tahu dia tidur, hukum i'tikafnya hukum i'tikafnya batal. Boleh dah Ustaz, di waktu i'tikaf kita tertidur, kalau memang dalam kondisi yang sangat ngantuk, silahkan dia tidur untuk sesaat ya. Tapi tetap memperhatikan etika yang ada di dalam masjid. Ini i'tikaf di masjid, sejadah masjid digulung, dibuat bantal, dia tidur ngiler pula. Nah, akhirnya jadi mudarat yang lebih banyak. Ada juga di antara kita yang barangkali telah memaksimalkan diri dengan ibadah yang bersifat qauliyah, yang bersifat ucapan seperti berzikir, beristighfar, atau punya target untuk mengkhatamkan Al-Quran. Dan kami yakin yang ada di sini bisa jadi ada yang sudah sekali mengkhatamkan Al-Quran, ada yang 2 kali, atau yang bahkan mungkin lebih dari 2 kali. Tetapi hati-hatilah, bagi siapa yang Allah pertemukan dengan Ramadan, ternyata sama sekali tidak dia gunakan untuk mengakrabkan dirinya, mengakrabkan lisannya dengan bacaan-bacaan Al-Quranul Karim. Sebab hadirin rahimakumullah, Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam satu tausiah nasihatnya, apa kata beliau? Beliau mengutip tentang apa yang dilakukan oleh Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, Imam Sahibud Daril Hijrah. Beliau juga disebut Imamul Muhaddisin, pemimpin negeri hijrah, pemimpin para ulama Madinah. Beliau juga disebut Imamul Muhaddisin, pemimpin para ulama-ulama ahli hadis. Kenapa? Sebab antara Imam Malik dengan Rasulullah itu sanad hadisnya cuma diselingi oleh 2 orang perawi. Tidak ada ulama yang sanad hadisnya lebih dekat, melebihi dekatnya sanad hadis Imam Malik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawah itu cuma ada 3, bahkan ada yang sampai 4 ya. Maka itu sanad hadis Imam Malik disebut silsilatuz zahabiyah, mata rantai emas dalam periwayatan sanad hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa kata Imam Malik? Iza jaa Ramadan ja'al Quran. Kalau sudah datang Ramadan, berarti Al-Quran telah datang. Maka beliau menahan dirinya untuk membahas hadis. Beliau pun menahan dirinya untuk membahas ilmu-ilmu fikih. Melainkan di bulan Ramadan, beliau fokuskan untuk semata-mata membaca Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Karena memang Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Kenapa kita dianjurkan untuk mengakrabkan diri dengan Al-Quran? Sebab di antara sahibus syafa'ah yang bisa memberikan syafaat bagi umat manusia pada hari kiamat itu adalah Al-Quran. Sampai Rasulullah berwasiat, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih, kata Rasulullah. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Begitu banyak kerugian-kerugian di dalam bulan suci Ramadan. Ketika Ramadan sebagai tamu kehormatan ini tidak kita perlakukan dengan baik. Apa di antara bentuk kerugian itu? Di antaranya yang pertama, orang yang berjumpa Ramadan maka dia tidak membaca Al-Quran. Ini bentuk kerugian yang pertama. Sebab tidak ada jaminan apakah dia bakal berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Kita jujur baik hadirin sekalian, kita diberikan Allah kesempatan beribadah Ramadan itu justru malah lebih banyak dari kesempatan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Seperti puasa, Rasulullah semasa hidup itu cuma diberikan Allah kesempatan puasa Ramadan 9 kali Ramadan. Dari tahun kedua Hijriah sampai tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-11 Hijriah Rasulullah wafat, belum sempat berjumpa Ramadan. Umur Rasulullah 63 tahun. Ketemu Ramadan cuma 9. Coba hitung umur kita sampai malam hari ini. Jawablah dalam hati kita masing-masing. Ada yang berumur 40, 50, 60, 70 atau bahkan lebih dari itu. Kalau saat ini umur kita 50 tahun, andai kita balik umur 15 tahun, itu sudah masa paling lambat dalam hukum fikih. Berarti sejak balik sampai usia 50 tahun, terhitung dia sudah dapat kesempatan untuk berjumpa 36 kali Ramadan. 15 tahun balik, kan langsung puasa Ramadan. Sampai umur 50, berarti 36 kali kesempatan Allah sudah berikan dia untuk puasa Ramadan. Ini berarti 4 kali lipat dibandingkan dengan kesempatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang kita tidak mensyukurinya. Yang kedua, di antara bentuk kerugian itu ketika seseorang mengabaikan salat tarawih dan salat witir di bulan Ramadan. Nah, Rasulullah SAW, apalagi semakin di ujung Ramadan, begitu hebatnya ibadah malam Rasulullah, sampai Siti Aisyah ketika ditanya, apa kata Siti Aisyah? Pala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanya, kata Siti Aisyah, bagaimana indahnya bacaan Rasul dan panjangnya bacaan Rasul. Sampai dalam satu riwayat, kaki Nabi, betis Nabi bengkak. Kita ni bengkak juga wan, cuma asam urat ya. Baru 2 rakaat lah menyut-menyut, ngerasa panas pedih ya. Nih kita. Jadi ala keruginya ketika mereka mengabaikan taraweh dan witirnya. Bahkan di antara kita ada yang selesai taraweh, hadirin sekalian, tidak melok salat witir ya. Balik dengan alasan kaget, katanya akhir malam dia nak salat witir dewek di rumah. Ini dia belum tahu rahasia witir Ramadan. Dalam kitab Taqriratus Sadidah dijelaskan bahwa yuhtassu witru Ramadan bisalasi khususiyat. Dikhususkan, diistimewakan witir Ramadan itu dengan 3 keistimewaan. 1, yusannu fihil jamaah. Pelaksanaan witir Ramadan dilaksanakan berjamaah. Sama Pak, wala Mekah wala Madinah semua witir Ramadan berjamaah.
berjamaah. Bahkan kaifiatnya pun sama dengan kita. Mekah, Madinah, salat witirnya 3 rakaat, 21 Pak. Ya. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Ya. Kalau tidak percaya silakan buka live tayangan salat tarawih dari Masjidil Haram, ya, dari Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua, kekhususan witir Ramadan, yusannu fihil jahru. Bacaan salatnya sunat dikeraskan, dikuatkan, walau munfaridan, meskipun dia salat seorang diri. Ya cuma menurut ukuran standar. Jangan mentang-mentang boleh dikuatkan Bismillahirrahmanirrahim. Tahu gak lo kanan kiri mendia semayang witir, ya. Cukup Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah cukup, ya. Yang ketiga hadirin sekalian, kekhususan witir Ramadan, yusannu fihil qunut iza wasalan nisfus sani fi rakatil akhirah. Disunnatkan membaca doa kunut apabila telah masuk 1/2 Ramadan yang kedua pada rakaat terakhir. Tapi di Mekah, di Madinah, Bapak Ibu, subhanallah, dari malam pertama Ramadan, baik di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, salat witirnya di rakaat terakhir dari malam pertama sudah baca doa kunut. Aku tak tahu dari mana dalilnya. Nak nanyoinyo imamnya jauh di depan sana. Ya. Iya. Malam pertama salat witirnya sudah baca. Dan lebih dahsyat lagi, barangkali hampir 20 kali lipat lebih panjangnya doa kunut yang kita baca, bagaimana? Kesel nunggunya segala macam doa yang galak kita baca solat itu Pak, bacanya kalau apalagi kalau imam sudes, panjang nian. Untung tidak doa tahlil dengan doa pengantin bacanya. Jemaah kadang-kadang capakam nian, ngangkat tangan, amin, ntar lagi amin, ntar lagi amin, nak turun malu, ya. Nih panjangnya luar biasa, ya. Dari malam pertama salat witir dia sudah baca doa kunut di rakaat terakhir dengan doa yang demikian dengan demikian panjangnya, ya. Kadang-kadang tergantung-gantung Bapak Ibu, tak sadar kita di kalau lagi salat saking panjangnya salat witir, iya, sampai ada yang tertunduk ngarut betisnya karena sudah tak sadar kalau dia tuh masih posisi dalam salat. Ada yang nyabut HP Pak, mati ke HP. Ujiku mamang ini semayang ini. Nah iya, ini pengalaman yang kujingo Pak, ya. Iya, yang kujingo itulah oleh-olehnya batuk suara habis nih, ya. Nih heboh jemaah nanya cak mana kondisi Ustaz Iran ngebom Israel, beri jual sana Israel juga aku dah apa-apa, ya. Nah termasuk bawa ke WA, Ustaz cak mana kondisi wong lagi berperang, biarlah juga aku aman, ada surat dari Raja Salman saklakar dikit tak apa-apa. Ya. Alhamdulillah ditakdirkan Allah ibadahnya lancar, tidak ada masalah, ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita niatkan ibadah itu dengan baik, dengan benar, ada kemudahan-kemudahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita abaikan tarawih dan witir Ramadan. Dia bakal menyesal. Yang ketiga, ketika dia mengabaikan majlis-majlis ilmu yang ada di bulan Ramadan. Kenapa? Sebab tidak ada jaminan apakah dia bakal berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. 10 hari terakhir ini ujiannya hebat Bapak Ibu. Ketika fokus pandangan mata sudah mulai terfokus dengan angka-angka diskon yang ada di mall dan di supermarket. Ya ketawa-tawa tuh ngerasa kan lo itu, ya. Ada yang tawarannya 40% plus 30%, ada yang tawarannya 30% plus 30%. Mati-matian memaksimalkan diri untuk bisa mensukseskan hari rayanya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, di akhir tausiah ini mari sejenak kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Tidak perlu dijawab dengan lisan. Menyikapi hari raya yang semakin dekat, tapi mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing,
apakah hari raya yang akan kita temui memang benar-benar hari raya untuk kita, atau kita cuma sekedar jadi penggembira bagi orang-orang yang bergembira, yang memang benar-benar mereka berhari raya. Nih, coba berapa banyak orang-orang yang cuma jadi penggembira buat mereka yang memang benar berhari raya. Betul kira-kira? Puasa tidak, sembahyang tarawih tidak, ya tak? Bayar zakat fitrah lah, sudah menjelang nak solat id pak, saking lalainya. Tapi persiapan lebaran dia duluan, solat id ngecup kapling duluan, ngasap depan, iye katik malu. Ada tak yang pada itu? Ha? Ada? Lah jujur-jujur baik kamu tu jawab. Ya. Kira-kira ada tak manusia yang punya perilaku model itu? Ketika Idul Fitri, bapak ibu kadang nyuruh anaknya, nyuruh cucunya membentang sejadah duluan di masjid, di musola, ngecup kapling. Kaget, orang tuanya belum datang. Ada tak kira-kira model itu? Siapa? Berarti ada kan? Narubah perilaku ini. Maka itu kita bertanya, ini kadang-kadang ya Allah, di akhir Ramadan ibu-ibu fokusnya mikir kegelok dengan toples, iyalah, mati-matian mensukseskan lebaran. Baru 5 hari habis lebaran, duduk manyun depan pintu, nyingok gelok kosong, toples tumpas, isi botekan bersih. Habis kalau oh ternyata Pak Ustadz lebaran ini lebar kalau nih. Iya, lebaran memang lebar ya, kalau bahasa gaulnya lebar tu apa habis ya lah. Nah, ternyata Pak Ustadz lebaran ini bukan tangan berjabat tangan, bukan mulut minta maaf, segalanya minta maaf. Teko ATM dicucuk lagi minta maaf. Dah, begitu dicucukkan ATM maaf. Nah, ada pengalaman yang jawab itu. Jadi habis-habis jadi lawin tarawih puluh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang punya penyesalan nantinya setelah kita berpisah dengan Ramadan. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.